Waktunya jajan. Setiap anak tidak minta dilahirkan dalam keadaan yang kekurangan pas-pasan. Alasan saya menitipkan anak saya di sini karena saya belum siap dalam ekonomi dan mental. Karena saya ditinggalkan pasangan, saya belum memiliki pekerjaan yang tetap. Tetapi saya tetap melihat anak saya secara rutin di sini. Anak saya diasuh dengan baik di sini, tumbuh kembangnya selalu diperhatikan. Anak saya di sini tidak kekurangan satupun mengenai makanan, kasih sayang, pengasuhan di sini serta rumah asuh di sini sangat baik. Anak saya selalu disayangi seperti anak sendiri. Kakak-kakaknya pun menyayangi anak saya di sini seperti adiknya sendiri. Anak saya tidak pernah diperlakukan yang tidak baik, selalu disayangi dan tidak pernah kekurangan kasih sayang sedikit pun. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Namanya siapa, Bu? Nama saya Mia, Bu. Ada keperluan apa? Saya ada lihat di medsos kalau di sini itu mau terima bayi-bayi. Saya baru melahirkan, Bu. Suami saya pergi. Saya nggak tahu lagi mau ditaruh di mana anak saya. Keluarga? Keluarga saya jauh. Saya sudah nggak tahu lagi di mana keluarga saya. Saya sudah bingung, Bu. Saya bingung mau ditaruh di mana anak ini, Bu. Saya berharap Ibu bisa menampung untuk sementara. Bayinya perempuan atau laki-laki? Perempuan. Kalau bayi perempuan, insya Allah bisa saya terima di sini. Tapi dengan ibunya tuh dengan ada perjanjian bahwa suatu saat nanti ibu akan ngambil lagi bayinya, walaupun udah umur berapapun. Kalau misalnya ekonomi ibu membaik, mental ibu udah membaik dan punya kehidupan yang lebih baik lagi, boleh dijemput lagi anaknya. Untuk sementara nggak apa-apa, tapi memang bukan ditaruh untuk selamanya. Insya Allah, Bu, kalau misalnya rezekinya udah bagus, saya memang mau mencari pekerjaan. Nanti kalau misalnya rezekinya sudah bagus, ekonomi membaik, saya pasti akan membawa lagi anak ini, Bu. Nggak ada seorang ibu yang mau berpisah dari anaknya, Bu. Boleh, nanti kita tanda tangan ya, Bu. Bisa minta KTP Ibu, biar tahu nanti kalau misalnya anaknya ada apa-apa di sini selama dalam pengasuhan saya sakit, saya juga kabarin ke Ibu. Jadi gitu ya, Bu. Namaku Firda Nadrasari. Aku mendirikan sebuah rumah asuh yang kuperuntukkan untuk anak-anak istimewa. Memiliki penyakit yang sulit untuk disembuhkan, membuatku mencoba ikhtiar melalui doa-doa yang dilangitkan
oleh anak-anak istimewa dan penuh kemuliaan. Rumah ini kuberi nama Izzati Jannah, rumah perempuan dengan kemuliaan. Awal mula mendirikan rumah asuhan Izzati Jannah ini karena alasan pertama yaitu sakit yang sudah menahun, susah untuk diobatin sebentar sembuh, sebentar kambuh gitu. Jadi setelah bertahun-tahun udah berobat, akhirnya mencari jalur langit untuk sembuh gitu, untuk ikhtiar salah satunya kesembuhan dengan doa anak yatim dan duafa. Sistem penerimaan anak asuh yang bayi dan balita itu kita terima dari ibunya dalam kondisi hamil, ditampung di rumah singgah Izzati Jannah juga. Terus dengan perjanjian tidak ada adopsi, tidak ada diserahkan ke orang lain, mereka boleh mengambil kapanpun mereka mau ketika ekonomi, sosial, dan mental mereka stabil. Jadi mengumpulkan anak-anak di satu rumah untuk diasuh seperti layaknya anak sendiri, dan juga minta pertolongan Allah lewat pengasuhan ini agar saya bisa sembuh seperti sedia kala dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Pada tahun 2015 untuk mendapatkan anak asuh, aku mulai mencari di persimpangan-persimpangan yang ada di kabupaten kota di Provinsi Jambi. Awal mula mencari anak-anak asuh untuk dijadikan anak asuh di rumah asuhan Izzati Jannah, kita turun ke jalan-jalan di simpang-simpang lampu merah, menanyakan mereka sudah sekolah apa belum, udah kelas berapa, kayak gitu. Terus kita lakukan interview di pinggir-pinggir jalan karena memang mengganggu aktivitasnya jualan koran. Ada yang juga berikhtiar lagi jadi badut. Terus juga ada yang jadi pembersih-pembersih kaca mobil orang. Itu kita interview anak-anak tersebut di daerah simpang-simpang lampu di kota Jambi. Namanya siapa? Iya. Namanya? Intan. Sekolah dak? Enggak. Ngapa dah sekolah? Enggak, kami mau jual koran baik. Mau dah ikut ibu? Kita tinggal di rumah ibu sekolahin ya. Mau dak? Kan sayang, masih pengen sekolah apa tidak? Nggak mau sekolah. Mamanya ngapa? Bolehin jual koran. Kalau di rumah ibu, kakek ibu sekolahin. Boleh balik juga ke rumah mama, tapi sekolah sampai selesai. Sudah kita tawarin masuk ke rumah asuhan dengan gratis, disekolahin sampai selesai SMA, mereka tetap tidak tergiur dengan pendidikan karena sudah tergiur dengan pendapatan hasil dari jualan koran. Jadi kami pindah haluan ke anak-anak asuh yang berada di kabupaten karena keinginan mereka sekolah ternyata lebih besar ketimbang anak-anak yatim dan duafa yang ada di kota. Jadi kami turun sampai ke Bulian, terus nyampe ke daerah-daerah Tebo, Sungai Ruan, dapatlah cuman 5 anak karena memang kemampuan saya waktu 2015 itu baru mampu menyekolahkan 5 anak.
Saya membantu Umi Firda untuk mengasuh anak-anak yang ada di sini. Menurut kami, Ibu Firda itu orangnya, beliau sangat loyal dengan seluruh karyawan, karena saya bisa dibilang karyawan yang pertama. Jadi sudah cukup lumayan saya mengenal Ibu Firda, mengenal Bapak Febri, mengenal anak-anak yang tinggal di rumah asuhan Izzati Jannah. Jadi bisa dibilang Ibu Firda atau Umi Firda ini bisa mengayomi seluruh karyawan, bisa membantu perekonomian kami sebagai ibu rumah tangga yang memang kesehariannya mengurus anak-anak. Jadi insya Allah saya di sini bekerja dengan ikhlas, dengan membantu Umi Firda sini. Mudah-mudahan dari apa yang bisa kami berikan di sini bisa mendapat ridho Allah. Bunda. Iya, ya Allah. Amar sehat? Enggak. Beliau kan sosial networkingnya tuh luas, jadi banyak sekali donatur-donatur yang bisa juga membantu, memfasilitasi untuk anak-anak mendapatkan pendidikan dan juga kehidupan yang layak. Jadi Bunda Firda itu memang orangnya bagus, baik, sosial networkingnya juga bagus. Jadi saya yakin anak-anak yang ada di rumah asuh Izzati Jannah ini akan mendapatkan pendidikan dan juga fasilitas yang layak dari Bunda Firda. Pola pengasuhan anak-anak asuh di rumah asuhan Izzati Jannah itu kita pakai dengan sistem seperti anak-anak pada umumnya yang berada di rumah, ada ayah, ada bundanya. Terus juga mereka juga diajarkan seperti santri-santri, jadi seperti semi pondok pesantren. Anak-anak yang sudah usia sekolah kita wajibkan sholat tahajud. Mulai dari 3:30 pagi mereka bangun, dilanjutkan sholat subuh berjamaah, terus lanjut zikir almat surat pagi itu secara bersama-sama di teras rumah asuh, lanjut ke aktivitas pendidikannya, mandi, sekolah seperti biasa pada umumnya, anak-anak pada umumnya, pulang sekolah, lanjut sorenya ngaji lagi sama ustazah. Kalau yang anak-anak bayi dan balita seperti anak-anak pada umumnya diasuh, diajak bermain, kadang juga dibawa jalan-jalan keluar. Alhamdulillah, karena mempunyai pendidikan formal sebagai bidan dan profesi saya bidan, saya memilih tidak bekerja di luar karena dengan satu alasan sakit. Jadi memang mendedikasikan waktu sepenuhnya untuk anak-anak asuh yang berada di rumah asuhan Izzati Jannah. Di samping juga dengan keterbatasan kesehatan, saya juga ingin lebih mempunyai banyak waktu untuk bisa mengasuh anak-anak mulai dari pagi sampai anak-anak mau tidur kembali. Saya menampung ibu-ibu hamil yang dalam kondisi depresi, yang tidak siap menerima kehamilannya, kita bantu dalam proses penjagaan bayi di dalam kandungan sampai melahirkan. Jadi memang profesi bidannya itu lebih bermanfaat untuk ibu-ibu hamil yang depresi tadi, atau juga ibu-ibu yang tidak mempunyai biaya karena mereka dalam keadaan ekonomi yang sempit,
mereka lagi mengandung tidak punya kartu untuk berobat secara gratis karena keterbatasan administrasinya. Jadi kita tampung di rumah singgah untuk ibu hamil yang membutuhkan di Izzati Jannah. Awal mula kami tinggal di sini itu karena keadaan ekonomi orang tua juga, dan juga karena dulu mungkin bisa dikatakan kami degil dan nggak mau sekolah. Disinilah Bunda mengasuh kami, dan di sini juga lah Bunda mengeluarkan semua bakat kami maupun dari akademik dan non akademik. Bunda adalah orangnya disiplin, on time dan tidak melalaikan waktu, dan juga Bunda orangnya tegas. Dan Bunda orangnya baik terhadap lingkungan sekitar, dan juga Bunda peduli akan sesama antara kami. Setiap seminggu sekali itu ada perkumpulan, itu perkumpulan menasihatin kami bagaimana cara menghormati sesama ataupun bagaimana sikap kami terhadap sesama warga di sini. Bunda itu terhadap saya disiplin dan berbagi ilmu setiap minggu, lalu menyalahi saya dengan baik. Bunda di sini mengajarkan kami untuk belajar silat di sini setiap Sabtu Minggu. Saya di sini belajar membagi ilmu, sekolah yang baik. Lalu saya mendapatkan ilmu dari Bunda. Sholat 5 waktu, tidak meninggalkannya. Mengasuh dan memberi pendidikan, kulakukan dengan menerapkan sistem kekeluargaan. Semua ini tidaklah mudah dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk memenuhi kebutuhan rumah asuh ini, aku mulai mendirikan usaha makanan. Bak sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Usaha makanan yang kudirikan juga dapat membantu membuka lapangan pekerjaan, di mana seluruh karyawanku merupakan perempuan-perempuan yang memiliki ekonomi menengah ke bawah yang membutuhkan pekerjaan. Sumber pendanaan Rumah Asuhan Izzati Jannah itu dari pribadi dan juga dari donatur-donatur yang peduli dengan pendidikan, pengasuhan anak-anak yatim dan duafa. UMKM yang saya dirikan bersama suami ini adalah hal yang pokok untuk membiayai Rumah Asuhan Izzati Jannah sejak tahun 2015. Bekerja dengan Ibu Firda sangat memuaskan, apalagi di umur saya yang sudah lanjut masih bisa diterimanya bekerja. Saya masih bisa bersosialisasi dengan anak-anak, dan Ibu Firda bisa membuat wanita-wanita di sekitarnya maju. Dan juga berkat Ibu Firda saya bisa menunaikan ibadah haji. Bunda Firda merupakan salah satu orang yang pekerja keras dan memiliki jaringan koneksi pertemanan yang luas. Di sini saya juga merasa terbantu karena sejak saya menjadi karyawan di sini banyak bantuan yang Bunda Firda berikan kepada saya. Saya bisa melanjutkan studi saya di Universitas Jambi hingga selesai saat ini.
visi misi kita hampir sama, yaitu ingin mengurangi anak-anak yang putus sekolah, khususnya perempuan. Karena di kampung saya juga banyak anak-anak yang, mohon maaf, mereka nikah dalam usia dini, dikarenakan pendidikan yang tidak bisa mereka raih, khususnya jenjang SMA, SMP ke atas gitu. Makanya saya sangat mensupport kegiatan istri saya untuk membangun Rumah Asuhan Izzati Jannah dan teman-temannya. Alhamdulillah Allah juga mendukung niat baik kami, sehingga pada sampai hari ini kami sudah banyak melalui tangan-tangan para dermawan, para teman-teman, kita sudah membantu ratusan anak-anak yang putus sekolah sampai mereka mendapatkan pendidikan yang mereka inginkan. Bahkan ada yang sampai kuliah, dan alhamdulillah mungkin ada sekitar 200 sampai 300 orang yang telah kita bantu sampai sekarang ini untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi. Ciluk. Ciluk. Ba. Fatin senang Umi punya panti asuhan ini dan kakak-kakak banyak, adik-adik juga banyak. Umi tak pilih kasih sayang. Umi pokoknya itu terbaik dan sekolahkan kami di sekolah. Terus Fatin senang yang di sini bisa ngasuh adik-adik dan Umi perhatikan adik-adik dengan baik. Umi baik dan juga merawat kakak-kakak dan adik-adik dengan baik, dan Umi juga sayangin adik-adik dan kakak-kakak. Kakak-kakak, I love you. Harapannya ke depan agar anak-anak asuh di Rumah Asuhan Izzati Jannah bisa melanjutkan pendidikannya ke gerbang yang lebih tinggi dan bisa dibantu oleh universitas-universitas yang ada di Jambi untuk bisa melanjutkan mimpi-mimpi mereka agar sesuai dengan apa yang diharapkannya ketika masuk ke Rumah Asuhan Izzati Jannah. Jerit, tangis, dan tawa anak-anak menggema di setiap sudut rumah asuh. Di rumah penuh kehangatan ini, anak-anak diasuh dengan cinta dan kasih sayang. Menolong tanpa syarat, memberi tanpa mengingat, menerima tanpa melupakan. Hal inilah yang selalu kuajarkan kepada anak-anak asuhku. Inilah aku, perempuan 1000 anak.